Selamat pagi. Ini ada komen dari siapa ini? Mat Ngali. Dari Mat Ngali. Kak Jess, kalau makan 1 kali sehari kok badan bisa gemuk? Ya pasti bisa lah. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa, Bu? Pak, Om, Tante, bisa lah. Badan saya ini gemuk. Ya, badan saya ini montok. Full. Lihat. Full. Badan saya full. Keras. No. Perut saya full. Tuh. Keras. Keras perut saya. Bisa. Saya makan hanya sekali. Badan bisa begitu. Tergantung yang dimakan apa. Gitu. Kalau makan hanya sekali yang dimakan, ya maaf ya, gula, ya nggak jadi daging, nggak jadi otot, nggak jadi sel. Nyumpel jadi lemak, jadi bibit monster, bibit penyakit, gitu. Makannya padahal hewani aja. Iya betul, justru itu yang membuat kamu sehat. Coba kalau kamu nggak percaya, anakmu yang kamu lahirkan itu, ya 2 tahun kamu susuin, jangan dikasih apapun, susu aja, susu ASI ya, susu ASI, jangan dikasih apapun ya. Konsep Konoha ini kan bodohnya minta ampun. Dipikir makan itu gemuk, salah, nggak begitu caranya. Yang membuat gemuk itu adalah sampah yang kamu makan, ya. Melek moto, melek cangkem. Nah itu yang membuat kamu gemuk dan gemuknya berbahaya, ngawur. Gemuk itu harus dibedakan dengan montok. Montok harus dibedakan dengan gendut. Gendut harus dibedakan dengan gembrot. Gembrot harus dibedakan dengan yang namanya, ya kamu tahu sendiri lah ya. Nanti kalau saya terus-terusan, nanti saya kena ban sama TikTok. Gitu. Jadi harus membedakan kacamata kita itu di Konoha, kacamata kita itu adalah kacamata negatif. Ya, bukan kacamata positif. Yang kamu selalu lihat dengan saudaramu itu selalu yang negatif. Kamu senang ketika melihat orang susah dan susah ketika melihat orang tambah susah. Nah, itu kan Konoha. Kayak begitu. Kamu enggak senang ketika melihat orang sehat, kamu enggak senang ketika melihat orang berhasil. Sehingga kamu selalu berbicara tentang susahnya orang, enggak sukanya orang. Nah, makanya saya seringkali bilang, kita ini punya kacamata untuk melihat selalu apa yang ada di kantong depan. Kantong depan kita itu adalah kebaikan diri sama keburukan orang. Makanya gampang ngomongnya. Ngucapnya itu gampang, ya ringan banget. Tapi keburukan diri di sini nggak kelihatan, kebaikan orang lain di sini nggak kelihatan. Makanya kita nggak pernah berpikir dan dididik dalam generasi budaya Konoha ini, yang namanya andap asor itu nggak ada kita melihat orang lain senang kita ikut senang, nggak ada. Kita kalau melihat orang lain senang, justru malah kita susah. Kenapa dia bisa senang? Gitu. Nah, itu keburukan orang-orang kita seperti itu. Nggak suka ketika orang lain senang. Dan senang ketika orang lain susah. Gitu. Itu kehidupan kita. Jadi, kalau saya, maaf ini ya, sebelumnya saya minta maaf. Penilaian saya terhadap bahasa ini adalah karena Anda melihat saya. Katanya makan 1 kali, kok badannya begini. Kamu nggak ngerti kehidupan saya. Gitu. Kehidupan saya adalah saya kerja full tanpa ada embel-embel. Saya tidur sesuka-suka saya. Saya bangun sesuka-suka saya. Saya kerja sesuka-suka saya. Dan saya makan, itu yang saya atur. Makanya kamu kalau lihat konten saya, kok tahu-tahu ada di Jakarta? Kok tahu-tahu ada di Sumatera? Kok tahu-tahu ada di Palembang? Kok tahu-tahu ada di Manado? Kok tahu-tahu ada di Surabaya? Kok ujuk-ujuk ada di Bali? Kok ujuk-ujuk sudah ada di Solo? Kok ujuk-ujuk sudah ada di Semarang? Itu kalau kamu lihat konten saya kan kayak begitu. Kerjaan saya mobilitasnya top.
Tapi saya menjaga makan saya. Satu hari hanya sekali. Yang saya makan adalah telur, ikan, daging, seafood. Tak tunjukin. Ini udah jam 11. Jam 11 siang. Semalam saya makan jam 4 sore ketoprak. Tidak pakai lontong. Hanya tahu sama toge sama bihun. Terus kemudian meeting sampai jam 11 malam. Jam setengah 12 malam saya makan lagi tuh. Sotonya Pak To. Sotonya Pak To. Yang namanya soto pasti pakai nasi kan. Saya tidak makan pakai nasi. Nah ini makanan saya hari ini. Ini makanan saya hari ini nih. Jam 11. Belum dimakan. Ada telur ayam kampung. Ada telur ayam negeri. Kamu pikir ini bohong-bohongan. Saya kalau ngomong, semua yang saya omong di konten, itu saya udah praktekkan semuanya dulu. Sehingga orang ketika ngikut, dia akan merasakan, mengalami seperti apa yang saya alami. Nih. Tuh, ini makanan saya nih. Tuh. Badan kamu itu ada beberapa hal yang kamu harus perhatikan. Yang pertama, tulangmu besar enggak? Kalau tulangmu besar, badanmu pasti besar. Itu gen namanya. Keturunan dari orang-orang di atasmu. Kamu punya kakek nenek yang tulangnya besar enggak? Saya punya kakek nenek tulang saya besar. Buyut saya salah satu ada dari Belanda. Tulangnya besar. Buyut saya salah duanya dari Sangirta Laut, pelaut. Salah duanya. Tulangnya besar. Ini tulang saya besar nih. Nih, enggak ada gelayut-gelayutnya nih. No. Tinggi badan saya 180. Sebelum hari ini berat badan saya 114 kilo. Sebelum hari ini. Tepatnya 6 tahun yang lalu. 114 kilo. Lingkar perut saya 42. Sekarang 34, 35 lingkar perut saya. Saya jawab nih komennya. Yang kedua, badan kamu besar karena apa? Ototnya gede enggak? Otot saya gede. Nih, otot saya besar. Kuat. Jadi badan saya karena ototnya gede, massa ototnya gede. Karena massa ototnya gede, maka saya tulangnya kuat. Yang ketiga, badan kamu gede kebanyakan air enggak? Air. Kalau kebanyakan air, goyor kamu. Nah yang keempat, ini yang kamu harus jawab. Badan kamu besar, kebanyakan makan gula apa tidak? Kebanyakan makan karbo apa tidak? Kalau itu yang terjadi, maka banyak titipan gula yang tidak terpakai ketika kamu beraktivitas karena kamu mager, dititipkan di bawah kulit. Itulah yang membuat kamu badannya besar. Karena apa? Lemak. Nah, itu yang berbahaya. Karena itu bukan mata. Sumber dari penyumbatan-penyumbatan yang nantinya jantung, kanker, tumor, diabetes, cuci darah, Alzheimer. Sehingga kamunya nanti bermasalah dengan kambing hitamnya. Kambing hitamnya apa? Kolesterol. Gitu. Kenapa ya? Karena ketika HDL, LDL membawa kolesterol ke sel-sel tubuhmu, terhambat. Pembuluh darahnya terhambat sama penyumbatan-penyumbatan lemak itu. Gitu. Tapi yang di kambing hitam kan apa? Kolesterol. Padahal kalau kolesterol itu makanan tubuhmu. Nah, gitu. Nih, tak tunjukin nih kalau kamu nggak percaya tuh. Orang dikasih tahu. Nah, sekarang jelaskan. Kamu bisa menebak, melihat, sehingga kamu nggak gampang seuson melihat orang lain. Satu hari satu kali makan itu yang paling sehat.
menurut saya kalau kamu udah umur 40 tahun ke atas.